Siswa-siswi kelas 10 MIA bertemu lagi di video pembelajaran Matematika Peminatan. Untuk semester 2 ini kita akan mengawali dengan materi vektor. Kompetensi dasarnya itu siswa diharapkan dapat menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Mari kita mulai belajar bersama-sama. Secara definisi, vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya ada perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Sebenarnya contoh-contoh ini itu sudah kita pelajari di fisika, sehingga kalian bisa mengingat-ingat kembali contoh-contoh besaran vektor pada perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Untuk notasi vektor, jadi notasi itu disebut juga dengan lambang atau cara penulisan vektor. Nah, secara geometris, suatu vektor itu dapat digambarkan sebagai sebuah garis berarah pada salah satu ujungnya. Contohnya seperti ini. Misal ada titik A dan titik B. Kemudian ada vektor yang bermula dari A menuju B, ya. Sehingga bisa disimpulkan tanda panah ini itu menjadi U tanda panah atau dibacanya vektor U, ya. Maka karena dia bermula dari titik A, sehingga titik A ini merupakan titik pangkal atau awalnya vektor. Dan titik B itu merupakan ujung atau akhir dari vektor tersebut, karena tanda panah ini menunjukkan bahwa vektornya itu dimulai dari titik A menuju ke titik B. Maka bagaimana cara menuliskan notasi atau lambangnya? Nah, cara menuliskannya itu biasanya dilambangkan dengan tanda anak panah di atas variabelnya. Misalnya ini ada titik A dan titik B, maka bisa ditulis AB, di atasnya digambarkan tanda anak panah. Maka ini cara membacanya adalah vektor AB, ya. Atau kalau misalnya ini diwakili atau disimbolkan dengan U tanda anak panah seperti ini, maka bisa dituliskan. Jadi U tanda anak panah ini dibacanya sebagai vektor U, ya. Jadi inilah cara penulisan notasi vektor. Nah, kita lihat bahwa secara geometris vektor digambarkan dengan tanda anak panah. Maka tanda anak panah ini itu menunjukkan arah vektor. Sedangkan panjang dari anak panah ini itu menunjukkan besar atau nilai vektor. Jadi kita ingat kembali bahwa definisi vektor itu adalah besaran yang memiliki arah sesuai dengan tanda anak panahnya menuju kemana dan memiliki besar atau nilai sesuai dengan panjangnya itu berapa. Oke. Kemudian di vektor itu kita akan belajar adanya kesamaan dua vektor, ya, dengan syarat bahwa dua vektor itu dikatakan sama ketika sejajar, kemudian sama panjang dan searah, ya. Misal ini ada persegi dengan ada titik A, B, C, dan D. Diketahui, ya, dari titik A ke titik B itu merupakan vektor U. Dari titik A ke D itu merupakan vektor V, ya. Nah, maka dua vektor yang sama itu harus sejajar sama panjang searah. Bisa kita lihat bahwa vektor yang sejajar sama panjang dan searah dengan vektor AB ini adalah vektor DC, ya. Dari titik D ke C itu dikatakan vektor yang sama dengan vektor AB. Maka bisa ditulis vektor AB itu sama dengan vektor DC itu sama dengan vektor U. Karena vektor AB itu disimbolkan dengan vektor U, maka dari vektor D ke vektor C itu bisa ditulis sebagai vektor U, ya. Karena sejajar, sama panjang, searah dari D ke C. Kemudian untuk vektor AD, ya. Manakah vektor yang sama dengan vektor AD?
Nah, vektor yang sama dengan vektor AD itu adalah vektor BC, ya. Kita lihat, vektornya itu disimbolkan dengan vektor V. Titik pangkalnya adalah A menuju ke D, ya. Maka yang sejajar adalah vektor BC. Titik pangkalnya dari B menuju ke C, kemudian sama panjang. Sehingga bisa ditulis bahwa vektor AD itu sama dengan vektor BC dan sama dengan vektor V, ya. Oke, kita lanjutkan dengan latihan soal. Misal ada sebuah bangun, titik A, B, C, dan D. Kemudian untuk vektor AB itu disimbolkan dengan U, vektor AD itu disimbolkan dengan V. Ya, maka disuruh menentukan vektor-vektor berikut itu vektor apa saja. Kita mulai dari yang pertama. Untuk vektor AB, kita bisa lihat bahwa vektor AB itu disimbolkan dengan U, maka bisa ditulis vektor AB adalah U. Bagaimana dengan vektor BA? Nah, vektor BA itu berarti anak panahnya dari B menuju ke A. Masih sama panjang dengan AB, yang berbeda hanya arahnya. Sehingga arah yang berlawanan ini itu bisa disimbolkan dengan tanda negatif, ya, dari arah sebelumnya, yaitu AB. Sehingga bisa kita lihat kalau AB-nya adalah vektor U, maka vektor BA itu berlawanan arah dengan AB, tinggal ditambahkan tanda negatif, maka menjadi negatif vektor U. Bagaimana dengan vektor CD? Berarti dari vektor C menuju ke D. Ingat kesamaan dua vektor. Vektor CD itu sama dengan vektor BA, sehingga jawabannya sama, yaitu negatif vektor U. Bagaimana dengan vektor CB? Vektor CB itu sebenarnya cerminan dari vektor DA, ya. Kalau vektor AD itu adalah vektor V dan vektor DA itu artinya adalah lawan arah dari vektor AD, maka menjadi negatif V. Sehingga vektor CB itu adalah negatif vektor V, ya. Nah, vektor DA itu sudah kita bahas tadi, itu adalah negatif vektor V. Untuk vektor AD, ini bisa dilihat bahwa vektor A ke D itu disimbolkan dengan vektor V. Bagaimana dengan vektor BC? Vektor BC itu cerminan dari vektor AD, maka jawabannya adalah vektor V. Bagaimana dengan vektor DC? Vektor DC itu cerminan dari vektor AB, maka jawabannya adalah vektor U, ya. Oke, kita lanjutkan dengan pergeseran vektor. Jadi arah pergeseran suatu vektor itu dinotasikan dengan pasangan bilangan yang dituliskan secara tegak atau mendatar, yaitu AB atau AB. Jadi biasanya pada bidang kartesius, ya, kita bisa menggambarkan vektor, pergeseran vektor lebih tepatnya, misal seperti ini. Ada titik A dan titik B. Vektor ini itu dari A menuju ke B. Jadinya vektor AB, ya, vektor AB. Pergeserannya berapa? 4 satuan secara mendatar dan 3 satuan secara vertikal, ya, atau tegak. Maka bagaimana cara menuliskannya? Nah, pergeseran titik A ke B seperti gambar, yaitu 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, ya, yang dinotasikan dengan vektor AB. Maka bisa ditulis A-nya itu adalah pada bidang sumbu X, ya. Karena ini pada sumbu X positif karena ke kanan, ya, maka ini adalah positif 4. Kemudian bisa kita lihat B-nya ini itu adalah pada sumbu Y kartesius, ya, karena dia ke atas maka Y positif sehingga B-nya itu adalah 3, ya. Jadi A-nya adalah positif 4 dan B-nya adalah positif 3. Ingat, positif negatif itu menentukan arah vektor. Oke, perhatikan gambar berikut. Bagaimana kalau ada 4 vektor berikut ini, maka berapa pergeseran vektornya? Kan seperti itu. Nah, misal kalau vektor AB-nya itu adalah vektor A, vektor CD itu adalah vektor B,
vektor EF itu adalah vektor U dan vektor GH itu adalah vektor V, maka nyatakan vektor-vektor A, B, U, dan V dalam komponen AB. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk vektor A. Untuk vektor A, ya. AB tadi disimbolkan dengan vektor A. Kita lihat, ya. Pada sumbu X ke kiri, ya. X ke kiri. Pada sumbu X karena ke kiri, berarti nilai A-nya itu adalah negatif 2. Kenapa 2? Karena ini satu kotak, dua kotak. Ya, jadi ada 2. Karena ke kiri, maka negatif 2. Kemudian, kalian lihat apakah tanda panahnya itu memiliki kemiringan? Tidak. Kenapa tidak memiliki kemiringan? Karena bisa kalian lihat bahwa dia pada sumbu Y itu berada di 0 sumbu Y. Ya, karena tidak memiliki kemiringan pada ketinggian tertentu. Sehingga bisa ditulis Y-nya itu sama dengan 0. Ya. Kemudian, untuk vektor CD yang disimbolkan dengan vektor B, bisa kalian lihat untuk sumbu X, ya, untuk sumbu X, dia bergeser 2 kotak ke kanan, ya, 1, 2 ke kanan, sehingga nilai A-nya itu adalah 2 positif. Kemudian dia bergeser 4 ke sumbu Y positif, ya, ke atas. Bisa kalian lihat 1, 2, 3, 4 ke atas, ya, sehingga ke atas ke arah Y positif, maka B-nya itu sama dengan 4, sehingga vektor B itu sama dengan 2, 4. Untuk vektor U, ya, F. Kita lihat dulu untuk sumbu X-nya, kalian bisa lihat bahwa X-nya itu ke arah X negatif, ya, karena ke kiri sebanyak 1, 2, ya, maka di sini negatif 2. Sedangkan ke arah sumbu Y-nya ke atas, berarti itu Y positif, sebanyak 1, 2, 3, 4. Makanya B-nya itu adalah 4, sehingga vektor U-nya adalah negatif 2, 4. Kemudian untuk vektor V, yaitu GH, ya, kalian bisa lihat bahwa untuk ke sumbu X itu sebanyak 1, ya, ke kiri, ya, ini 1, sehingga nilai A-nya adalah negatif 1, kemudian ke bawah, artinya ke Y negatif sebanyak 1, 2, ya, makanya B-nya itu adalah negatif 2, sehingga vektor V-nya itu adalah min 1, min 2. Nah, ini untuk menyatakan vektor-vektor pada bidang. Semoga bisa dipahami dengan baik materi ini. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.